Hello Pioners, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kembali saya akan berbagi informasi terbaru Pi Network untuk kalian penambang setia Pi Network. Bersama Pi Network ID, kalau kalian mau untuk terus update berita dan perkembangan terbaru Pi Network, silakan kalian berlangganan gratis dengan cara like, komen, dan subscribe. Halo sahabat Pi Network yang berbahagia. 3 hari hitung mundur untuk menunggu suatu momen yang sangat dinantikan oleh seluruh pionir Pi Network. Kita adalah perintis, dari jalan yang telah dipersiapkan oleh core team. Kita adalah pemenang, dari suatu ketidakpercayaan. Kita berpegang teguh, pada apa yang menjadi cita-cita mulia, dari seorang duo pasangan jenius, Nicholas dan Cheng Diao, yang merancang, dan membangun proyek dari awal sampai tahap yang tertinggi saat ini. Mainnet merupakan suatu jaringan utama menuju terbentuknya nilai suatu cryptocurrency. Namun Pi adalah sesuatu yang berbeda, dari kripto konvensional yang beredar saat ini. Nicholas dan tim menciptakan itu semua dengan dasar konsep kesejahteraan, dan ingin menjadikan sebagai uang digital yang berdiri sendiri, yang akan menjadi rujukan kripto lainnya. Pi adalah Pi currency yang mempunyai nilai yang stabil didukung komunitas terbesar, serta dukungan penuh ekosistem, ekologi, dan utility, yang terdesentralisasi dengan Web 3.0, yang tercatat pada blockchain dengan kecepatan transaksi yang luar biasa, serta keamanan yang super ketat. Sahabat Pi yang berbahagia, atas dasar itulah, kita pionir sejati tidak salah memilih menjadi bagian dari proyek Nicholas, dan tim inti lainnya. Saat ini kita tinggal ikuti saja alur, dan prosesnya, maka kita akan berhasil. Mari sebelum datangnya hari H, di mana momen pada Enclosed Mainnet, salah satunya membangun ekosistem marketplace untuk wadah resmi barter. Pionir yang sudah lulus KYC, dan sudah migrasi yang ditandai sudah tertera saldo, di available balance, sebagai alat barternya. Mari sama-sama kita cek lagi, cek frasa sandi, cek alamat wallet, dan tak kalah pentingnya ketersediaan saldo di dompet kita untuk digunakan secara cermat, akurat, dan melihat manfaat dari pengeluaran koin kita. Sahabat Pi, seperti yang saya ulas sebelumnya, tentang PCM, khususnya PCM Indonesia, mari kita lanjutkan lagi, karena hal-hal yang sangat menarik dari PCM ini, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Malam kemarin saya langsung menjadi bagian dari konferensi PiChain Mall Global, yang membawahi 58 negara. Sebagai peserta saya duduk menyimak dari apa yang disampaikan. Ada beberapa hal yang menjadi topik dan ulasan dari PiChain Mall Internasional, yang memberikan info terkait pembukaan tanggal 25 Agustus nanti. Dapat saya ambil resume dari banyak pembicara tersebut walau tidak secara utuh, namun saya tangkap poinnya, sebagai berikut. 1. PiChain Mall Internasional memberikan hak kuasa penuh terhadap PiChain Mall dari setiap negara, untuk melakukan transaksi dengan mengikuti regulasi dari PiChain Mall Internasional, sebagai pusatnya. Launching sesuai arahan dari PCM Internasional, pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 menyesuaikan waktu dari tiap negara. 2. PCM sebagai marketplace tidak mempunyai andil dalam mengatur harga dari barang yang disediakan vendor, namun, karena itu diserahkan ke vendor, dengan mengacu 2 hal. A. Mengikuti nilai konsensus $314.159. B. Mengikuti nilai pengembangan kripto, artinya bisa mengacu pada nilai yang berkembang sebelum konsensus $314.159. Jadi intinya itu hak vendor. 3. Cina sebagai pusat perdagangan dunia, yang mempunyai komunitas Pi terbesar, China merupakan pembentuk konsensus yang tertinggi, yang didukung berbagai elemen yang siap dalam mendukung nilai konsensus. Namun tiap negara, vendor, tidak diharuskan mengikuti nilai konsensus, karena ada pilihan lain, dan kemampuan vendornya. Namun setiap pionir, tentu akan mendukung penuh nilai tertinggi tersebut. 4. Pihak vendor, dilarang keras menjual barang yang tidak sesuai dari deskripsi produk. Jika itu dilanggar, maka akun di-ban-net, dan tentu tidak akan bisa lagi menjadi bagian dari platform. 5. Berapapun harganya, fee tetap 0,01 sebagai gas fee. Artinya vendor harus memperhatikan, dan teliti dalam penetapan harga yang akan berhubungan penarikan fee di dompet platform nantinya. 6. Untuk biaya ongkir,
Pionir membayar dengan Pi setelah dikalkulasi oleh vendor. Untuk saat ini ongkir yang dibayarkan vendor ke pihak ekspedisi, menggunakan uang fiat, karena Pi Kurir belum melakukan launching. Jadi itulah poin-poin yang saya tangkap, dari keikutsertaan saya pada konferensi global PCM, di Meet Twitter malam kemarin, tanggal 20 Agustus tahun 2022, jam 21 sampai selesai, dapat saya simpulkan dan menjadi perhatian kita sebagai pionir. Untuk negara kita, khusus vendornya belum sanggup untuk mengikuti nilai konsensus tersebut, namun mengacu pada kemampuan yang tidak merugikan, dan tidak akan menyerok koin, karena pada dasarnya kita semua pionir, baik itu admin, helper marketplace, PCM, maupun vendornya, karena pihak vendor mempertimbangkan banyak hal, ada pengeluaran modal, pembelian produk, dan talangan ongkir dengan uang fiat. Kita sebagai pionir mempunyai hak penuh atas koin kita. Jika kita tidak setuju akan harganya, ya tentu jalan terbaik tahan koin kita, tidak usah kita protes, karena koin kita bukan hanya dipergunakan pada enclosed mainnet ini, namun open mainnet lah puncaknya, yang fix nilainya, dan tentu bisa difiatkan, atau diuangkan. Mari kita beri apresiasi kepada PCM Indonesia, dan vendor yang akan terlibat secara resmi. Buat vendor tentu akan berkorban dana di awal sampai open mainnet, banyak pertimbangan mereka atas keberlangsungan stok mereka. Jika tidak kuat modal, maka mereka akan berhenti di tengah jalan. Tentu itu sama-sama tidak kita harapkan, demi keberlangsungan ekosistem. Pada awal pembukaan tentu tidak akan banyak produk yang tersedia, mengingat masih terbatasnya vendor, dan seiringnya waktu berjalan, vendor dan produk akan banyak tersedia. Kita harus maklum, karena tentu tidak bisa menyamakan vendor di negara lain, khususnya Cina, mereka sudah siap 100%, dan lebih kurang 700 vendor yang mendukung penuh dengan berbagai macam produk. Mari kita sambut dengan penuh kemenangan, untuk menyambut bertransaksi secara resmi di marketplace nanti. Pada tanggal tersebut dengan menggunakan saldo dompet kita dengan cermat, akurat, dan melihat manfaatnya. Kalau saya pribadi, akan membarter pertama kali dengan laptop atau PC dengan spek tertentu. Demikianlah sahabat Pi yang dapat saya sampaikan untuk kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian para pionir yang setia. Jangan lupa tetap semangat, klik petir setiap 1 kali 24 jam, agar jumlah koin kita terus bertambah. Sampai kita berjumpa kembali. Salam petir, salam kaya raya.